Namaku Raffi. Aku masih ingat jelas hari ketika aku pertama kali menginjakkan kaki di sebuah desa kecil di timur Indonesia, tepat di tepi hutan yang katanya masih perawan dan belum banyak dijamah manusia. Perjalanan menuju desa itu cukup melelahkan, butuh hampir 3 jam naik motor. Melewati jalanan berbatu yang tidak ramah bagi siapapun yang tidak terbiasa. Tapi demi menyelesaikan penelitian skripsiku tentang flora langka, aku tidak punya pilihan lain. Kata dosenku, hutan ini punya beberapa spesies tanaman yang hanya tumbuh di sini, dan kalau aku ingin dataku lengkap, aku harus turun langsung ke lapangan. Saat motor yang kupakai berhenti di depan gapura desa, aku langsung tahu ada sesuatu yang berbeda dari tempat ini. Biasanya ada desa-desa terpencil selalu punya suasana tenang, tapi tetap terasa hidup. Ada suara ayam, suara bocah main bola, atau minimal suara radio dari rumah warga. Tapi desa ini sunyi seperti kuburan. Angin yang lewat hanya membawa suara daun bergesekan, seolah sengaja menutupi aktivitas manusia. Aku menarik napas panjang sambil menatap sekeliling. Rumah-rumah di desa itu kebanyakan panggung dengan kayu tua yang tampak rapuh, tapi bersih. Tidak ada sampah, tidak ada hewan berkeliaran, bahkan tidak ada orang lewat. Seakan semua orang sengaja bersembunyi. Aku sempat berpikir mungkin mereka sedang ada acara, tapi suasananya tidak mencerminkan pesta sama sekali. Baru 5 langkah aku berjalan, tiba-tiba seorang bapak-bapak tua muncul dari teras rumahnya. Dia menatapku dengan pandangan yang sulit kugambarkan, seperti antara kasihan dan takut. Aku refleks tersenyum dan mengangguk sopan, karena begitulah biasanya cara memulai interaksi dengan penduduk desa. Tapi dia tidak membalas senyumku. Bapak itu malah langsung bertanya dengan suara serak, "Anak muda, kamu mau masuk hutan itu?" Aku mengangguk santai. "Iya pak, mau ambil data buat penelitian." Wajahnya langsung berubah muram. Dia mendekat langkah kecil, lalu menatapku lama, sangat lama, sampai aku merasa canggung. "Dengar ya, jangan masuk hutan itu kalau kamu bukan orang sini," katanya pelan, suaranya lirih seperti bisikan. Ada batas yang enggak boleh dilanggar. Jujur aku sempat merinding sedikit. Tapi aku tidak boleh terpengaruh oleh cerita-cerita seperti itu. Banyak daerah yang masih percaya hal mistis, itu sudah biasa. "Tenang pak, saya cuma di pinggirnya kok." "Enggak jauh-jauh." Bapak itu menggeleng cepat. "Tidak ada pinggir di hutan itu. Begitu kamu masuk, kamu sudah jadi bagian dari dalam. Dan kalau kamu salah langkah sedikit saja..." Dia berhenti tak bicara, menatapku dari atas sampai bawah seolah sedang menilai apakah aku siap mendengar kelanjutannya atau tidak. Lalu dia menambahkan, "Jangan sampai kamu lihat dia." Aku spontan mengernyit. "Dia?" Tentu saja aku penasaran siapa yang dimaksud. Ketika malam benar-benar turun, aku sudah masuk ke dalam tenda mencoba tidur. Lampu kecil menyala di sampingku membuat bayangan-bayangan aneh menari di dinding tenda. Aku berkali-kali memutar tubuh, tapi tetap tidak bisa tidur. Suara-suara kecil dari luar tenda terus muncul, kadang seperti daun jatuh, kadang seperti langkah kecil. Tapi semuanya membuatku gelisah. Sampai akhirnya aku kembali mendengar suara itu lagi. Lebih jelas, lebih dekat, dan lebih berat dari sebelumnya. Aku menahan napas, tubuhku kaku. Suara itu berhenti tepat beberapa meter dari tendaku, diikuti dengan bau anyir yang menusuk hidung. Bau yang begitu kuat sampai membuat perutku terasa mual, seperti bau darah dan tanah basah yang lama tidak tersentuh. Aku tidak berani bergerak, tidak berani bersuara. Hanya diam dan berharap apapun yang di luar sana pergi secepat mungkin. Tapi langkah itu tidak pergi. Justru ada suara lain yang lebih membuatku ingin pingsan. Suara seperti sesuatu yang menggeser tangan di kain tenda dari luar. Gerakannya lambat, seolah sedang mengukur bentuk tubuhku dari luar. Nafasku memburu, jari-jariku gemetar. Aku tidak tahu apa yang ada di luar sana. Tapi satu hal yang aku tahu dengan pasti, apapun itu dia sedang berdiri tepat di hadapan tenda, memperhatikanku dari balik kegelapan. Dan malam pertama itu adalah awal dari mimpi buruk yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Ketika kami hendak menyeberangi sebuah gundukan tanah, aku melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Seutas tali merah panjang membentang melingkari satu area di antara pepohonan. Tali itu tidak seperti tali plastik biasa. Warnanya merah kusam, seperti kain yang sudah lama dibiarkan di luar. Aku hampir melangkah mendekat sebelum Gilang tiba-tiba menarik lenganku dengan kuat. "Jangan!" Aku menoleh kaget. "Kenapa? Ada jurang?" Gilang menggeleng cepat sambil memegangi lenganku, seolah aku hampir melakukan dosa besar. "Itu batas. Jangan pernah lewat garis itu. Biarpun kamu lihat sesuatu di sana, jangan pernah lewat." Aku mendekat sedikit, memperhatikan tali itu lebih jelas.
Warnanya bukan merah cerah, lebih seperti merah tua, mirip warna darah yang sudah mengering. Aku menelan ludah. Batas apa? Siapa yang buat? Gilang menatap tajam seperti anak kecil yang ketakutan mengingat sesuatu. Itu batas wilayah penjaga hutan. Aku mengerutkan kening. Penjaga hutan? Maksudmu kayak makhluk penjaga? Dia tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah dalam lingkaran tali merah itu dengan dagunya. Kalau kamu masuk sana, kamu tidak akan balik. Atau balik, tapi bukan sebagai manusia. Perutku langsung rasanya turun. Gilang, maksudmu makhluk yang semalam itu? Gilang menutup mulutku cepat. Jangan sebut di sini. Aku terdiam. Jantungku berdebar lebih cepat. Aku baru sadar betapa seriusnya dia menjaga garis itu. Bahkan dia tidak mau bicara terlalu keras. Kami mundur beberapa langkah, menjauhi area tali merah. Gilang terus saja melihat ke belakang seolah takut ada sesuatu yang memperhatikan. Dan jujur, aku juga merasa ada yang mengintip dari balik pepohonan besar. Rasanya seperti pandangan seseorang yang tidak punya wajah. Atau tidak punya kepala. Kami lanjut berjalan, tapi suasana makin lama makin mencekik. Semakin jauh dari tali merah, semakin berat langkahku. Mungkin cuma perasaan. Atau mungkin benar ada sesuatu yang mengikuti. Saat kami berhenti di sebuah batu besar untuk minum, Gilang akhirnya bicara. Kamu tahu cerita rakyat di sini? Tanyanya tanpa melihatku. Aku menggeleng. Di hutan ini, ada makhluk yang dulunya manusia. Dia kepala suku besar yang menjaga hutan ini dari para perusak. Tapi suatu hari, ada rombongan pendatang yang nekat menebang pohon sakral. Terjadilah perkelahian. Dan kepala suku itu dipenggal. Aku berhenti meneguk air. Tenggorokanku tiba-tiba kering. Gilang melanjutkan, tapi dia nggak mati. Arwahnya tetap di sini. Tangannya, kakinya, tubuhnya, semuanya masih bergerak. Tapi kepalanya hilang. Dan dari sejak itu dia melindungi hutan ini dengan cara yang berbeda. Siapapun yang masuk tanpa izin, dia ambil. Aku merinding sekujur tubuh. Dan yang paling bahaya, tambah Gilang, adalah kalau kamu melihatnya. Karena kalau kamu sudah melihat dia, dia bakal ngikutin. Aku menunduk, wajahku terasa pucat, karena aku tahu sesuatu yang Gilang tidak tahu. Aku sudah mendengar sosok itu semalam. Dan aku yakin, aku sudah melihat bayangannya melewati tendaku. Tapi aku tidak ingin Gilang panik, jadi aku hanya mengangguk pelan dan berpura-pura mendengarkan, tanpa menambahkan apapun. Saat kami hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Suara langkah pelan, tapi berat. Sangat berat. Gilang langsung memegang lenganku. Tubuhnya menegang. Nafasnya tertahan. Aku mengikuti arah pandangannya. Dan ketika pohon-pohon besar bergoyang pelan, aku tahu sesuatu berada tidak jauh dari kami. Kami berdua diam, tidak bergerak, tidak bernapas terlalu keras. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa hutan ini tidak hanya sunyi, tapi sedang mengawasi kami. Atau lebih tepatnya, dia sedang mengawasi kami. Entah bagaimana caranya aku dan Gilang bisa berdiri begitu lama tanpa bergerak, hanya mendengarkan suara langkah berat yang semakin lama semakin jelas. Aroma tanah basah bercampur bau anyir perlahan merayap ke arah kami, membuat bulu kuduku meremang seluruhnya. Rasanya seperti udara di sekitar. Tiba-tiba berubah, menjadi lebih dingin dan lebih padat, seolah ada sesuatu yang memenuhi ruang di antara pepohonan. Gilang pelan-pelan menunduk, memberi isyarat supaya aku melakukan hal yang sama. Aku mengikuti gerakannya. Kedua tanganku mulai gemetar, tapi aku menahannya sekuat mungkin. Gilang mendekatkan bibirnya ke telingaku. Napasnya tercekat saat ia berbisik, "Jangan lihat. Apapun yang terjadi, jangan lihat ke belakang." Aku mengangguk, tapi dalam hati justru semakin panik. Karena aku tahu kalau aku tidak boleh melihat sesuatu, berarti sesuatu itu memang ada di sana. Dan semakin kita dilarang melihat, semakin otak memaksa ingin menoleh. Rasa penasaran bercampur ketakutan mencengkeram dadaku seperti tangan yang tidak terlihat. Suara langkah itu berhenti, hanya beberapa meter dari tempat kami berdiri. Hening! Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri keras dan tidak beraturan. Gilang tidak bergerak sama sekali, seperti patung. Lalu, terdengar suara lain. Suara napas panjang, basah, seperti seseorang yang menarik dan mengeluarkan udara lewat rongga yang tidak lengkap. Suara itu tidak seperti manusia, tidak seperti hewan. Lebih seperti sesuatu yang pernah hidup, tapi kini rusak bentuknya, dan tetap memaksa bergerak. Bau anyirnya semakin kuat sampai air mata keluar dari mataku. Bukan karena sedih, tapi karena bau itu menusuk hidung seperti racun. Aku menutup mulut rapat-rapat agar tidak muntah. Gilang meraih tanganku. Pegangannya sangat kuat sampai rasanya tulangku hampir retak.
Kita harus mundur pelan-pelan. Bisiknya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Ikutin langkahku. Kami mulai mundur sangat perlahan. Setiap langkah kami seperti 100 tahun saking tegangnya. Dan setiap kali kami melangkah, daun-daun kering di bawah kaki kami berusaha menjerit, tapi syukurlah tertahan oleh tanah basah. Namun makhluk itu tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana menghadap kami, memancarkan bau amis yang semakin menusuk. Sampai akhirnya, suara gesekan tanah terdengar dari belakang kami, disusul suara berat seperti tubuh besar yang sedikit membungkuk. Aku bisa merasakan sesuatu sedang mendekat dari arah yang sama dengan suara langkah tadi. Dan yang ketika suara itu berhenti tepat di belakangku, aku merasakan hawa dingin menyentuh tengkukku. Dingin seperti kabut pagi, tapi jauh lebih jahat. Hawa itu seperti menyusup masuk ke pori-pori kulit. Nafasku tertahan. Gilang memejamkan mata, wajahnya pucat. Dalam kondisi itu, aku mendengar suara kecil dari dalam rongga gelap makhluk itu. Suara seperti sesuatu yang merayap dan bergerak, seperti banyak tangan kecil yang mengetuk-ngetuk daging dari dalam. Aku hampir pingsan. Makhluk itu membungkuk lebih dekat, mengeluarkan suara seperti gumaman tanpa lidah. Dan ketika aku pikir aku tidak akan sanggup menahan rasa takut itu lagi, sebuah ranting besar jatuh tidak jauh dari kami, membuat makhluk itu tiba-tiba berhenti dan mengangkat tubuhnya. Kembali, atau lebih tepatnya, mengangkat bagian atas dari torso tanpa kepala itu. Seolah dia sedang mencari sumber suara. Ini kesempatan. Gilang menyeret tanganku dan berbisik dengan suara tercekat. Lari! Aku tidak lagi mempertanyakan apapun. Kami langsung berlari tanpa menoleh. Setiap langkah seperti balapan antara nyawa dan maut. Aku bisa mendengar langkah berat itu mengikuti kami, lebih cepat dari sebelumnya. Suara tanah diinjak dengan kekuatan besar membuat seluruh hutan bergetar ringan. Gilang berteriak, "Jangan lihat belakang! Lapangan besar di depan, lari!" Tapi bagaimana mungkin aku tidak ingin melihat? Naluri manusia selalu ingin tahu apa yang mengejarnya. Tapi kata-katanya terus memantul di kepalaku. Kalau kamu lihat dia bakal ngikutin. Aku menggigit bibirku sampai terasa darah, memaksa diri menatap lurus ke depan. Saat kami hampir tiba di area yang lebih terbuka, tiba-tiba kaki Gilang tersandung akar besar dan dia jatuh ke tanah keras. Aku berhenti, menoleh instinktif, hampir lupa peringatan. Gilang berteriak marah, "Jangan lihat aku! Tolong tanganku aja!" Aku cepat membantu menarik tangannya. Tapi makhluk itu semakin dekat. Suara langkahnya terdengar jelas. Dan bau anyir itu semakin kuat. Kami berhasil berlari lagi, lebih cepat dari sebelumnya. Sampai akhirnya kami melewati deretan pohon terakhir dan tiba di sebuah area terbuka. Hanya tanah datar dengan beberapa batu besar. Saat menginjak area itu, langkah berat itu berhenti. Tiba-tiba saja, hutan kembali sunyi. Tidak ada suara napas, tidak ada suara langkah, tidak ada bau anyir. Makhluk itu tidak mengikuti kami keluar. Aku terpaku, napas terengah-engah, tubuh gemetar. Peluh dingin mengalir dari belakang leherku sampai ke punggung. Gilang langsung terduduk, memegangi dadanya yang naik turun. "Dia nggak bisa keluar area tertentu," katanya dengan suara nyaris pecah. Syukurlah. Aku memandang hutan di belakang kami. Tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu sesuatu ada di sana. Sesuatu yang tidak boleh disebut namanya dan tidak boleh dilihat. Gilang menatapku kembali, matanya penuh ketakutan. "Vi, jawab jujur. Tadi kamu lihat dia enggak?" Aku membeku. Bagaimana aku harus menjawab? Karena meskipun aku tidak menoleh penuh, ketika kami lari tadi, aku sempat menangkap sedikit bayangannya di ujung mataku. Bayangan tubuh tinggi besar dengan bagian atas yang bolong, tanpa kepala. Dan dari rongga itu seperti ada banyak tangan kecil keluar mencari udara. Tapi aku tidak ingin panik. Tidak ingin membuat Gilang semakin ketakutan. Jadi aku hanya menggeleng pelan. Enggak, aku enggak lihat. Gilang menghela napas lega. Walaupun aku tahu, kebohongan itu bakal kutanggung sendiri. Karena sejak kami berhenti berlari, aku masih bisa mencium sedikit, hanya sedikit, jejak bau anyir yang menempel di bajuku. Seakan-akan makhluk itu masih berada tidak jauh dari sini. Atau lebih buruk lagi, masih mengingat bauku. Raka langsung loncat mundur. Waktu daun-daun kering di depan, tumpukan batu itu tiba-tiba bergerak sendiri. Aku yang berdiri di belakangnya ikut refleks mundur sambil nahan napas. Suasananya benar-benar beda dari sebelumnya. Hawa dingin yang menusuk tadi berubah jadi kayak sesak, kayak ada udara yang ketarik masuk ke tanah.
Lampu senter di tangan Raka bergetar karena tangannya gemetar. Aku sendiri sampai harus nahan bajunya supaya dia nggak kabur duluan. Bau yang tadi cuma samar sekarang makin jelas. Kayak bau daging busuk yang disiram air hujan beberapa hari. Rasanya sampai bikin pusing. Aku berusaha keras buat tetap bisa melihat ke arah tumpukan batu itu. Karena aku yakin ada sesuatu di sana, apapun itu. Daun-daun di permukaan tanah bergerak lagi, lebih kencang. Kayak ada hewan kecil yang berusaha keluar. Tapi Raka langsung bisik ke aku. Bro, itu bukan hewan. Suaranya patah-patah, jelas banget dia takut. Aku nggak jawab. Cuma fokus ke arah tumpukan batu itu sambil jantungku berdetak nggak karuan. Seketika, dari sela-sela tumpukan batu itu muncul sepotong kayu panjang yang meluncur keluar. Tapi waktu aku fokusin mataku, aku sadar itu bukan kayu. Itu jari tangan manusia. Coklat, panjang, kering, dan ujung kukunya hitam kayak udah lama nggak kena cahaya. Jari itu bergerak pelan kayak meraba tanah, kayak mencari sesuatu. Raka langsung nutup mulutnya sendiri dan mundur sampai nabrak pohon. Aku sendiri nggak sempat bereaksi, karena yang muncul setelahnya bikin tubuhku kaku seketika. Dari dalam tumpukan batu itu muncul tangan lengkap yang kurus dan memanjang. Kulitnya kayak kulit ular yang ngelupas. Tangan itu meraba ke arah kami, pelan tapi pasti. Aku baru sadar satu hal, batu-batu itu bukan sekadar tumpukan. Itu, kayak pintu, kayak sesuatu yang menutupinya dari dalam. Aku langsung tarik baju Raka. Kita harus pergi, bisikku. Tapi baru saja aku ngomong begitu, tanah di sekitar kami bergetar halus. Gerakan kecil tapi cukup buat bikin dedaunan bergeser. Suaranya mirip napas berat dari dalam tanah. Raka langsung mulai nangis tanpa suara, karena dia tahu sesuatu yang jauh lebih besar ada di bawah sana. Tangan itu berhenti meraba, tapi sekarang terlihat jelas kalau sesuatu yang lebih besar sedang berusaha merangkak keluar. Ya, aku bisa lihat punggungnya, atau apalah itu, bergerak di balik batu-batu besar. Rasanya kayak waktu kamu lihat seseorang yang kekurung dan berusaha memaksa keluar, tapi gerakannya nggak manusiawi. Yang bikin lebih parah, saat benda itu hampir keluar, aku bisa lihat lehernya, atau bagian tempat lehernya harusnya ada, kosong. Kayak ada lubang hitam besar yang gelapnya, jauh lebih pekat daripada malam itu sendiri. Aku langsung muter badan dan narik tangan Raka sekuat mungkin. Tapi Raka yang biasanya kuat malah jatuh ke tanah karena lututnya lemes. Aku harus bantu dia berdiri sambil nyeret dia pelan-pelan. Karena kalau kami lari terburu-buru, suara langkah kami bisa memancing perhatian makhluk itu. Kami baru jalan, sekitar 2 meter dari tumpukan batu itu saat terdengar suara retakan keras. Batu-batu besar tadi bergerak, kayak didorong sesuatu yang besar dari dalam. Ada suara geraman berat, suara yang terdengar kayak seseorang yang ngomong, tapi lewat tenggorokan yang udah hancur. Raka langsung berteriak kecil. Aku tutup mulutnya sebelum dia keburu panik. Tapi tangan Raka gemetar parah. Dia berbisik kecil sambil tetap aku tutup mulutnya. Bro, itu keluar. Itu beneran keluar. Aku menoleh sedikit. Cuma sedikit. Dan aku langsung nyesel. Aku lihat sosok itu. Tubuhnya tinggi banget, mungkin hampir 2 meter. Tapi yang paling bikin seluruh tubuhku merinding adalah bagian kepalanya yang kosong. Nggak ada apapun di sana kecuali lubang besar hitam yang kayak ngisep cahaya. Bahunya tinggi dan tulangnya mencuat keluar kayak ada yang salah dengan bentuk tubuhnya. Tangan kurus panjangnya melayang pelan dan dia menoleh atau bergerak ke arah kami. Entah gimana dia melihat kami, tapi jelas dia tahu kami ada di sana. Tanah di bawah kakinya berubah gelap, kayak ada bayangan yang mengalir keluar dari tubuhnya. Ada suara gemerisik dari setiap langkah makhluk itu. Bukan langkah normal manusia, tapi langkah yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh besar seperti itu. Seolah-olah dia nggak benar-benar menyentuh tanah, hanya melayang tipis di atasnya. Aku langsung nyeret Raka. Kali ini kami benar-benar lari, walaupun suara langkah kami pasti jelas terdengar. Raka sudah nggak bisa kontrol suaranya. Dia terisak-isak sambil terus minta maaf. Bro, gue yang salah. Gue yang bilang masuk. Gue yang buka-buka. Gue yang manjain rasa penasaran. Gue yang... Awas! Aku dorong tubuh Raka ke samping karena ada dahan besar jatuh dari atas kami. Entah kenapa bisa jatuh mendadak. Saat kami bangun lagi, aku sadar satu hal yang bikin bulu kuduku berdiri. Suara makhluk itu sudah nggak terdengar. Padahal jarak kami dengan tumpukan batu itu belum jauh. Harusnya suara langkah ringan itu masih ada. Aku beranikan diri buat ngelirik sedikit ke belakang. Gelap. Hanya gelap. Tapi aku tahu dia ada di sana. Bukan karena aku lihat, tapi karena hawa dinginnya makin terasa, kayak dia ada tepat di punggung kami. Kami terus lari sampai akhirnya melihat cahaya kecil dari lentera yang kami tinggalkan di pos jaga tua tadi. Aku langsung tarik Raka ke arah sana.
berharap cahaya bisa ngejauhkan makhluk itu, walaupun kami nggak yakin. Nafas kami putus-putus, dada rasanya mau meledak. Begitu sampai di pos jaga, aku langsung tutup pintu kayu lapuk itu, sambil menumpuk barang-barang seadanya sebagai penghalang. Raka duduk di lantai sambil menunduk, memegang kepalanya yang penuh keringat. Di luar hutan jadi hening. Hening banget. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara angin, nggak ada apa-apa. Dan justru itu yang paling menakutkan. Aku memegang senter sambil menunggu. Tangan gemetar, tapi aku harus siap kalau sesuatu muncul. Beberapa menit kemudian terdengar suara napas berat, tepat di luar pintu kayu tipis itu. Napas yang dalam, lambat, dan dingin. Kayak napas dari tenggorokan yang sudah putus. Dan saat itu aku sadar, makhluk itu tidak sekadar penjaga hutan. Dia sedang mencari sesuatu. Atau seseorang. Dan sekarang fokusnya adalah kami. Suara napas itu makin jelas, makin dekat, sampai rasanya udara di dalam pos jaga yang sempit itu ikut bergetar. Tiap kali makhluk itu menarik dan menghembuskan udara dari lubang gelap, tempat lehernya seharusnya berada. Aku dan Raka sama-sama nggak berani bergerak. Bahkan rasanya untuk bernapas pun kami takut. Kalau aku tarik napas terlalu keras, aku merasa makhluk itu bakal tahu persis kami ada di mana. Kayu di depan kami bergetar pelan, seolah-olah makhluk itu lagi menyentuhnya. Bukan ngedobrak, bukan ngegedor, cuma menyentuh. Tapi sentuhan itu cukup buat bikin seluruh tubuhku kaku. Aku bisa dengar kayu itu ngeluarin suara kecil, suara serat-seratnya retak. Makhluk itu besar, aku tahu itu. Tapi yang bikin tambah menyeramkan adalah caranya, bergerak yang pelan dan penuh kontrol, kayak dia sengaja memberi waktu buat kami ketakutan dulu sebelum dia masuk. Raka yang duduk di sebelahku udah nggak bisa nahan tangis lagi. Dia nutup mulutnya pakai kedua tangan, tapi bahunya naik turun, kelihatan banget dia takut setengah mati. Aku meraih tangannya dan ngegenggamnya keras-keras. Bukan buat nenangin dia, tapi biar dia nggak tiba-tiba teriak dan ngehancurin kesempatan. Tipis kami buat tetap hidup. Suara napas itu berhenti. Benar-benar berhenti. Aku sempat mikir dia menjauh, tapi tiba-tiba dari celah kayu yang retak sedikit itu muncul sesuatu. Bayangan hitam kecil merembes ke dalam, kayak asap tapi lebih padat. Bayangan itu naik perlahan, menyusuri celah pintu, dan mengalir masuk ke dalam ruangan. Aku merasa suhu ruangan turun drastis. Jari-jari tangan dan kakiku mati rasa. Senter di tanganku berkedip-kedip seolah-olah lagi disedot habis energinya. Raka sampai nggak berani buka mata. Dan saat bayangan itu makin besar, aku bisa lihat sesuatu menyembul dari balik celah kayu. Kulit kasar berwarna gelap dengan tekstur seperti tanah yang pecah-pecah. Itu adalah bagian dada makhluk itu. Aku yakin. Dia mencoba masuk. Aku tahu kami nggak punya banyak waktu. Tapi juga nggak ada tempat untuk kabur. Pos jaga ini cuma ruangan kecil dengan satu pintu dan dua jendela tanpa kaca. Kalau kami lari lewat jendela, dia pasti lihat. Kalau kami tetap di sini, pintu ini nggak bakal bertahan lama kalau dia beneran mau masuk. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara keras kayak batu besar jatuh ke tanah. Suara itu cukup keras sampai pintu pos jaga bergetar kuat. Bayangan hitam yang tadi mengalir melalui celah pintu berhenti sejenak, lalu perlahan ditarik kembali keluar. Suara napas itu muncul lagi, kali ini lebih jauh. Mungkin makhluk itu lagi menoleh ke arah suara tadi. Aku langsung bisik ke Raka, ini kesempatan kita. Kita harus keluar sekarang lewat belakang. Raka akhirnya buka matanya meskipun masih banjir air mata. Dia mengangguk kecil, tapi wajahnya pucat setengah mati. Aku ambil senter yang masih berkedip-kedip dan merangkak pelan menuju jendela. Kecil di bagian belakang pos jaga, udara di sana sedikit lebih hangat, artinya makhluk itu ada di sisi depan. Aku bantu Raka naik duluan. Dia berusaha naik tanpa suara, tapi waktu dia lompat turun ke tanah di belakang pos itu, ada sedikit suara dedaunan kering yang terinjak. Aku langsung keringetan dingin. Tapi suara napas berat itu masih tetap di sisi depan, jadi sepertinya dia belum sadar. Begitu aku turun, kami berdua langsung merunduk dan lari pelan di balik semak-semak lebat. Kami nggak berani berdiri, takut makhluk itu lihat. Aku sesekali nengok ke belakang, tapi yang terlihat cuma bayangan pos jaga yang gelap dan hening. Suara napas itu bergema pelan di antara pepohonan, tapi makin lama makin jauh. Setelah kami lari sekitar 200 meter, Raka berhenti sambil nyandar di pohon. Nafasnya tersengal, dan aku sendiri hampir mau muntah saking capek dan takutnya. Tapi kami belum aman. Hutan ini gelap, jalurnya banyak, dan kami bisa tersesat dengan mudah. Aku coba cari arah dengan sisa cahaya senter, tapi cahayanya sudah hampir mati. Tiba-tiba suara ranting patah terdengar dari sisi kiri kami. Bukan suara hewan kecil. Suara itu berat, kayak sesuatu yang besar menginjak tanah. Aku langsung tarik Raka dan memaksa dia lari lagi. Kali ini kami nggak peduli suara langkah kami seberapa keras. Yang penting jauh dari suara itu.
Tapi makin kami lari, makin jelas kalau suara itu mengikuti kami. Pelan, teratur, seolah-olah makhluk itu hanya berjalan sambil mengawasi dari jauh, menunggu waktu yang tepat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti puluhan jam, kami akhirnya melihat sesuatu yang bikin kami berdua langsung menjatuhkan diri dan hampir nangis lega. Cahaya. Di kejauhan ada lampu oranye, kecil dari pondok penjaga. Hutan yang tadi kami lewati sebelum masuk lebih jauh. Itu berarti jalan keluar tinggal beberapa ratus meter lagi. Bro, kita selamat. Raka hampir nggak bisa ngomong karena sesak napas. Tapi sebelum kata-katanya selesai, seluruh hutan tiba-tiba berubah sangat sunyi. Angin berhenti, suara pepohonan hilang. Bahkan suara langkah kami sendiri seperti hilang di telan tanah. Aku berhenti. Raka juga berhenti. Lalu terdengar suara itu lagi. Napas berat itu. Tapi kali ini bukan dari belakang, dari depan. Kami sama-sama mendongak dan jantungku seolah berhenti berdetak. Tepat di tengah jalan sempit menuju pondok, ada sosok tinggi itu berdiri, gelap, besar, dengan lubang hitam di tempat kepalanya. Harusnya berada. Dia menunggu kami. Penjaga itu melanjutkan dengan suara yang sangat lirih, hampir seperti berbisik. Mulai malam ini, jangan pernah panggil nama satu sama lain saat kalian ada di tempat gelap. Jangan pernah jawab kalau ada suara yang manggil dari luar rumah. Dan kalau kalian dengar suara napas berat di dekat jendela, jangan lihat, jangan tanya siapa. Jangan bergerak. Raka langsung pucat. Aku juga. Penjaga itu menatap kami tajam, seperti ingin memastikan kami mengerti. Kutukannya belum selesai. Dia akan datang lagi. Mungkin bukan malam ini, tapi dia akan datang. Kata-kata terakhirnya membuat seluruh tubuhku merinding sampai ke tulang. Penjaga itu tidak pernah melepaskan mangsanya. Dan malam itu, kami sadar satu hal penting. Kami mungkin berhasil lolos dari hutannya, tapi kami tidak berhasil lolos dari dia.